Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua di Saung Piba. Ya, untuk kali ini gua bakalan giveaway yang udah gua janjiin, seperti yang udah gua janjiin di video gua sebelumnya. Gerah banget. Giveaway-nya ini. Jadi teman-teman simak terus videonya sampai selesai karena pertanyaannya ada di video ini. Dan clue jawabannya juga ada di video ini ya. Jadi simak terus, jangan di skip iklannya buat AdSense-nya, buat kasih makan ikan-ikan gua. Tetap di Saung Pibas. Oke. Jadi buat kali ini gua bakalan ngajuin beberapa pertanyaan terkait tentang penyakit di peacock bass. Pertanyaannya nanti nyambung sama apa yang gua jelasin sekarang, jadi jangan di skip videonya, nanti malah kelewat. Terus kalau ada iklan dinikmatin aja, ngitung-ngitung buat ngembangin channel gua juga supaya bisa makin berkembang gitu, jadi supaya bisa ngasih edukasi juga buat teman-teman semua. Oh ya, untuk kali ini gue bakalan bahas tentang penyakit pada peacock bass yang sering banyak banget pertanyaan ke gue, banyak banget lewat IG, lewat WhatsApp, terutama di YouTube apalagi ya. Dan cara penanganannya itu seperti apa, poin-poinnya ada apa aja, terus ada berapa poin-poinnya. Kita masuk ke poin pertama ya. Oke, bentar ngopi dulu. Oh ya, untuk poin pertama di penyakit ikan peacock bass itu, satu yang harus teman-teman tahu itu, peacock bass itu adalah ikan tipenya di tengah ya. Artinya dia ada di kalau di sini tuh dia ada di pertengahan akuarium di sini. Jadi dia nggak di bawah atau nggak di atas gitu. Ketika ikan lu atau ikan pibas lu itu mojok, terus ada di atas permukaan air atau di bawah permukaan air dengan kondisi mulut yang seperti sulit bernapas, itu ngap-ngapan, itu tandanya peacock bass kalian mulai kena penyakit, entah dari ikannya sendiri atau air yang kualitas air yang jelek. Untuk yang pertama ini kita simak tentang white spot. Oke, white spot ini umum sekali ya terjadi di ikan peacock bass. White spot itu biasanya dia nyerang ke bagian kulit luar, bentuknya bintik-bintik putih gitu di bagian tubuh ikannya. Dan itu juga nggak bisa dianggap remeh juga, karena memang ada beberapa white spot yang jika dibiarkan itu bisa mengakibatkan kematian, terutama di size yang masih kecil ya, di size yang 5-6 cm atau 7-8 biasanya gitu. Tapi kembali lagi sih, nggak menutup kemungkinan juga white spot bisa terjadi di size besar juga masih ada white spot. Itu biasanya itu karena kualitas air yang jelek, yang kurang baik lah, filtrasi juga, terus di amoniak juga gitu. Nah, cara penanganan white spot gampang. Cara penanganan white spot, teman-teman tinggal pindahin ikan ya. Tentunya jangan langsung dipindahin juga, pakai jeda air yang sudah diendapkan juga. Teman-teman pindahin atau istilahnya karantina ikannya. Lebih bagusnya itu cuman pakai heater sama garam plus ketapang kalau gua gitu. Biasanya heater di set di 32 plus garam ikan secukupnya gitu. Itu pakai aerator, udah teman-teman biarin sampai 2-3 hari. Itu teman-teman bisa pindahin ke akuarium semula. Nah, selama akuariumnya itu selama ikannya di karantina, akuariumnya teman-teman itu wajib diganti air 100%, terus dikuras, dibersihin kacanya itu, karena biasanya
jamur-jamurnya atau penyakit-penyakitnya masih nempel bakteri-bakterinya di akuariumnya. Jadi sambil teman-teman ikannya dikarantina, akuariumnya dibersihin gitu. Kalau gua sih ditambah ketapang bagusnya. Ini penyakit pibas itu sebenarnya lebih kita banyak menggunakan heater, garam, ketapang. Ya kalau mau pakai obat biru atau akrifalvin boleh juga, tapi jangan terlalu banyak juga gitu. Jadi kalau yang memang nggak tahu takarannya mending pakai ketapang aja, soalnya kita buat nurunin pH ikannya itu, pH airnya sorry. Jadi poin pertama itu white spot. Yang poin kedua itu stres. Nah, stres ini sih normally aja sih. Biasanya stres iklan pibas itu biasanya airnya baru atau dia baru datang, kita nggak aklimasi dulu, tiba-tiba langsung brus dimasukin gitu. Tiba-tiba ikannya nggak mau makan itu. Nah, kalau penanganan ikan pibas nggak mau makan, teman-teman juga bisa kasih metode ini seperti metode white spot, tapi tidak perlu dikarantina atau dipisahin ikannya gitu. Stres ini biasanya umum terjadi kok. Biasanya stres pibas itu dia cuman nggak mau makan atau diem di pojok kiri atau diem di pojok kanan atas gitu. Nah, itu biasanya juga karena kualitas air yang jelek gitu, kualitas air yang beda sama di tempat sebelumnya. Biasanya ikannya bakalan stres. Penanganannya cuman kayak tadi aja sih, pakai heater, garam ikannya jangan terlalu banyak juga gitu. Untuk poin ketiga biasanya terjadi pin root, istilahnya teh busuk sirip gitu. Busuk siripnya tuh busuk, ngelupas gitu siripnya. Biasanya itu di size gede, udah masuk ke belasan, ke 15, 14 itu. Biasanya mereka lebih sering terkena pin root. Pin root itu juga bisa menyebabkan kematian. Contohnya pernah gue beli Kelberry di salah satu seller, juga nggak ngerti juga ikannya tiba-tiba kena pin root. Ya gue positive thinking aja deh, ternyata dateng ikannya pin root langsung mati. Ntar gue coba lampirin videonya. Tuh ikannya dateng udah pin root, udah gitu. Karena memang sebelumnya jadi buat teman-teman para seller juga, kalau punya teman ikan lagi sakit, mendingan ngomong deh ke customernya. Jadi jangan bilang ikannya nanti dikirim, jangan bilang gitu, Mas, Pak, Bang, atau Om, ini ikannya lagi sakit nih, mau saya obatin dulu atau gimana gitu. Jadi ngasih istilahnya feedback yang bagus juga ke pembelinya. Jadi jangan sampai ikan bagus dibilang jelek, atau sebaliknya ikan jelek dibilang bagus gitu. Jadi dirawat dulu baru kita kirim ikannya. Jangan sampai kejadian ikan sakit atau ikannya pin root masih tetap dikirim gitu. Nah, itu juga bakalan jadi jelek juga ke nama sellernya kita gitu. Nah, berarti poin yang keempat, penanganannya kalau yang penanganannya itu heater, garam, sama ketapang. Kalau gue sih lebih pakai itu semua sih ya, nggak banyak pakai obat biru atau apa. Kalau obat biru sih menurut gua boleh aja, bisa aja pakai, cuman jangan terlalu banyak juga. Gua biasanya pakainya nggak terlalu banyak juga sih, dikit aja gitu. Itu pun jarang-jarang gua pakai. Biasanya gua cuman pakai heater, garam, sama ketapang. Itu udah paling ampuh deh kalau buat gua gitu. Nah, yang keempat itu overfeeding. Overfeeding itu apa? Overfeeding itu biasanya nyambungnya sama amoniak ya. Overfeeding atau kelebihan pakan itu biasanya di size kecil, biasanya di size 5, 7, 8, 9 gitu. Biasanya ikannya itu banyak banget. Jadi satu tank biasanya isinya 100 ekor gitu. Itu bisa mati massal semua. Karena apa? Karena overfeeding. Ciri-ciri overfeeding itu biasanya ikan matinya itu nganga dengan perutnya buncit. Kan biasanya banyak banget tuh pibas yang mulutnya mangap gitu. Itu bisa dua penyebabnya, itu karena overfeeding, yang menyebabkan ya karena overfeeding jadi kan makanannya kemuntain dan itu jadi amoniak. Terus terutama juga amoniak itu
campur sama sisa makanan dan kotoran yang dibuang sama ikannya itu sendiri. Terus ya gitu, karena filtrasinya jelek terus atau kandungan udara di dalam airnya oksigen terlarut di airnya kurang atau dikit banget, jadi ikannya mati mendadak gitu. Jadi yang keempat itu overfeeding. Nah, untuk yang kelima, nyambung dari overfeeding itu poinnya yang kelima, kurangnya oksigen. Kurangnya oksigen juga bisa terjadi itu karena filtrasinya gitu, yang tadi gua jelasin betapa pentingnya filtrasi buat ikan pibas gitu. Bukan berarti kita harus pakai aerator, bukan berarti kita harus pakai filter talang atau gimana. Yang penting teman-teman ini lebih merhatiin kira-kira udaranya cukup nggak sih, space ikan sama tanknya itu sesuai nggak sih gitu. Jadi jangan sampai ikan 400 ekor disimpan dalam satu tank yang ukurannya cuma 1 meter. Itu kan otomatis posisinya seperti kita ada di ruangan kita udah ada di ruangan, terus udara yang ada di dalam ruangan itu kan kebagi juga gitu. Iya, kalau kitanya sendirian gitu, kalau dalam ruangannya ada beberapa orang, otomatis kan kita berebutan oksigen, itu yang nggak terlihat tentunya. Nah, untuk yang di dalam air juga sama, kandungan oksigen di dalam air itu karena nggak terlihat, ya kita aja yang pinter-pinter buat bisa ngukur kapasitas ikan sama udara yang terlarut di dalam air itu. Langsung masuk ke untuk oksigen ya, kita bisa nambahin biasanya filter buat nembak arus, itu bisa nambah buat oksigen mereka juga. Terus juga yang lebih penting sih, kalau dalam kurangnya oksigen ini kita bisa ngebagi ikannya, jangan terlalu padat aja di akuarium gitu, supaya nggak terlalu banyak menghasilkan amoniak juga, supaya nggak terjadi mati massal juga gitu. Masuk ke poin ke-6 itu Cloud A. Ada Cloud A, ada Pop A gitu ya istilahnya. Nah, yang gua mau bahas ini Cloud A. Cloud A ini biasanya kan ada Cloud A itu ada yang masih bening sama yang udah pecah. Oh ya, Cloud A ini biasanya penyakit atau yang biasa dikenal sama kita matanya berkabut gitu ya. Kan kalau Cloud A itu ada yang matanya baru bintik putih. Nah, itu Cloud A juga, tapi kalau itu sih masih bisa disembuhin kalau Cloud A. Tapi ketika matanya udah putihnya udah pecah, udah nyebar, nah itu yang susah banget gitu buat disembuhin. Itu biasanya disebutnya katarak gitu, katarak atau memang buta permanen gitu. Biasanya ikan-ikan gitu tetap kita gedein dan biasanya bisa dipakai untuk breeding atau indukan gitu. Jadi Cloud A untuk penanganannya sih gampang. Kalau Cloud A, kalau gue sendiri sih biasanya gue pakai heater, terus sering WC aja, ganti air. Satu hari bisa 2 kali ganti air. Airnya diusahain pakai air endapan seperti biasa. Terus untuk untuk filtrasinya juga ditambah, filtrasinya juga harus bagus. Filtrasi yang bagus itu kayak gimana? Filtrasi yang tidak mengandung amoniak gitu. Terus udaranya juga cukup di dalam air itu juga. Ini kalau Cloud A itu bisa nular, bisa, karena air biasanya kalau pibas udah overfeeding, kurang oksigen, jadi amoniak, itu biasanya nyerangnya ke mata. Biasanya sering banget nyerang ke mata itu karena kualitas air kita yang penyebab utamanya sih faktor air kita yang kurang dijaga atau memang jelek lah kualitas airnya. Ini kan full air segini nih, full airnya segini nih. Nah, kita WC buang airnya segini aja. Nah, kita ganti air baru juga segini lagi gitu. Tapi sering posisinya, jadi 1/3 atau 5 cm lah, 5-10 cm lah dari kapasitas air sebelumnya gitu. Jadi yang sering diganti biasanya di airnya. Untuk penyakit CE atau Cloud A ini biasanya emang susah banget buat nyembuhinnya. Jadi kalau setahu gue sih belum ada cara buat nyembuhin Cloud A ini ya.
cloud E yang memang udah pecah gitu. Maksudnya cloud E yang berkabut biasa sih masih bisa, kita masih bisa lah istilahnya. Kalau untuk CE yang udah pecah biasanya langsung jadi katarak gitu. Jadi itu poin-poinnya, jumlah poinnya ada berapa? Jumlah poinnya ada 6. Untuk bagian-bagiannya apa aja? Silahkan balik lagi ke video sebelumnya, balik lagi ke video awal ya. Tadi ada apa aja? Nah, terus untuk yang terakhir tambahan aja deh, tambahan aja. Jadi kita juga hati-hati kalau ngasih pakan, terutama kalau kita ngasih pakan pakan mati kayak udang mati, kayak ikan beku gitu. Nah itu juga kita hati-hati karena ada beberapa ikan atau beberapa udang yang ya biasanya adalah yang pakai formalin gitu. Atau memang baik kalau kita mau ngebekuin udang ya pastiin aja kualitas udangnya bagus. Atau ikan cere beku atau ikan mas bekunya bagus. Cara mastiinnya gimana? Ikan itu nggak pakai formalin atau udangnya nggak pakai formalin. Itu udangnya teman-teman tinggal keluarin dari plastiknya, teman-teman biarin simpan selama setengah jam atau 1 jam. Kalau itu tidak dikerumunin sama lalat atau sama semut, itu biasanya dia mengandung formalin. Tapi kalau langsung dimakanin semut atau dikerumunin semut atau dikerumunin lalat, itu biasanya bebas formalin. Jadi teman-teman juga jangan pakai pakan yang mengandung formalin juga, karena nggak bagus buat ikan. Kalau kecepatan silahkan diulangin lagi videonya. Jadi buat kali ini pertanyaan buat giveaway-nya ya. Oke, bentar. Jadi gue bakalan bagi-bagiin giveaway ini cuman buat 10 jangan 10 deh ya, buat 10 pemenang deh, masing-masing 2 ekor dulu karena size nya udah masuk ke 5-6-7 cm. Gue bakalan giveaway masing-masing 2 ekor buat 10 orang pertama yang jawab di komen gua setelah gua upload video ini. 10 orang itu dia bakalan dapat masing-masing 2 ekor. Jadi totalnya itu sekitar 20 ekor. Untuk harga gua jual 100.000 per ekor gitu. Ini udah jalan sih, gua udah coba order, ada yang order juga di Shopee. Gua jual 100.000 per ekor. Mungkin ini lebih ke apa ya? Ke unik aja sih. Ya beda-beda sih, orang ada yang suka mahal banget sih, nggak apa-apa lah, terserah lu mau mahal mau enggak juga terserah lu. Oh murah banget sih, berarti ya ngerti kualitas gitu ya, terserah sih, balik lagi gimana pandangan seseorang tentang apa yang dia suka. Kalau udah ngomongin hobi susah kalau udah ngomongin hobi susah, nggak bisa dibayar pakai uang doang gitu. Cuman kalau toh berani pedes, berani kualitas, sok aja gitu. Nah, gua bakalan bagiin jadi 10 orang yang bakalan dapat masing-masing 2 ekor. Oke, jadi pertanyaannya itu ya pertanyaannya itu pertanyaannya itu ada berapa poin dari video ini yang gue jelasin dari awal sampai terakhir ya. Ada berapa poin yang gue jelasin di video ini dari awal sampai akhir. Silahkan tulis di kolom komen, gue kasih kisi-kisi jawabannya. Poin satunya gue kasih tahu deh. Poin satunya ada berapa poin? Contohnya ada 10 poin. 1 white spot, 2 apa, 3 apa, 5 apa, 6 apa, 7 apa, 8 apa, sampai 10 gitu. Kalau ada 10, kalau ada 3 berarti poinnya 3, kalau ada 5 berarti poinnya 5.
silakan tulis di kolom komentar poinnya berapa, lalu tulis satu apa. Nanti gua di videonya juga gua tulisin deh, format di videonya gua tulisin juga poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa. Nah itu teman-teman tinggal tulis ulang di kolom komentar. Jawaban yang paling cepat, yang paling tepat juga gua bakalan umumin ya. Gue bakalan umumin di kolom komentar juga, atau nanti gue update lagi di komen juga, gue bakalan update lagi. Silakan kalau orangnya udah kepilih, nanti orangnya juga gue bakalan masukin di konten gue berikutnya seputar penerimaan ikannya seperti apa, terus pengirimannya gue harus kemana gitu. Dan ini gue bakalan coba kirim ke seluruh Indonesia ya. Jadi gua bakalan kirim ke seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang belum dapat, gua bakalan bikin giveaway lagi ke depannya. Elberry, ada Orinoco, ada mono biasa. Ya saling-saling lah supaya teman-teman kiper yang satu hobi sama gua lebih semangat ngurus ikannya gitu. Itu aja mungkin yang bisa gua sampaikan hari ini. Thank you banget. Jangan lupa selalu dukung channel gua dengan cara klik subscribe, share, like juga komen gitu. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua yang punya satu hobi, atau mungkin kita racunin barang-barang supaya mereka suka Peacock Bass. Itu aja dari gua. Sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Itu aja yang bisa gua share hari ini. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saum pi badar.